kira-kira ratingnya 6 sih Bu. Oh, ada sedih dan bahagia ya. Oke, boleh ceritakan Lisa apa yang membuat sedih dan apa juga yang membuat bahagia? Rasa kesedihan itu sebenarnya tadi ini Bu, saya kan udah bangunnya kesiangan, saya tadi juga pesen Maxim, lama banget datang Maximnya Bu. Ya alasannya sih macet, cuman ya jauh dari jam yang diperkirakan itu Bu. Cuma kalau untuk rasa bahagianya, saya merasa bahagia karena ini hari yang saya tunggu sih Bu, saya bisa datang ke hari ini. Oke, berarti untuk rasa sedihnya gara-gara tadi yang Maximnya terlambat datang dan untuk bahagianya bisa nunggu hari ini ya kita pasangan bersama. Oke Lisa, dari kan Lisa kan ada yang bahagia kan pada saat sesi konseling ini karena mau ada sesi konseling ini. Ada lagi nggak yang membuat Lisa bahagia? Sebenarnya ada Bu, itu karena orang tua ini mendukung untuk saya datang ke sesi konseling ini sampai-sampai orang tua saya juga datang ke kosan saya. Mungkin ini lagi di perjalanan sih karena dia ingin melihatlah bagaimana perkembangan anaknya dan sekalian menjenguk anaknya di kosan. Oke, itu cukup baik ya Lisa, orang tua Lisa mensupport Lisa dengan baik karena mau sesi konseling hari ini kan. Iya Bu. Jadi sebelum Ibu mulai konseling, biar bisa aman dan nyaman, Ibu akan menjelaskan ada akses dalam konseling. Ada 3 akses dalam konseling. Yang pertama yaitu akses kerahasiaan. Di sini semua yang bisa ceritakan tidak akan Ibu sampaikan ke orang lain tanpa setujunya Lisa. Yang kedua yaitu akses keterbukaan. Di sini Ibu berharap Lisa jujur atas perasaan Lisa sendiri. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Ibu berharap bahwa Lisa di sini tanpa paksaan kan Lisa. Apakah Lisa setuju? Ya Bu, setuju. Oke. Lisa tadi merasa itu ya jengkel, sedih masalah yang Lisa hadapi saat ini ya. Iya Bu. Oke, bisa ceritakan lebih jauh apa yang membuat Lisa merasa sedih? Ya Bu, saya merasa gagal Bu karena nilai ulangan saya ini rendah sekali. Jadi saya kehilangan semangat untuk Ini bisa merasa gagal ya karena nilai ujiannya rendah. Sejak kapan perasaan itu Lisa? Sejak hasil ulangan yang dibagikan minggu lalu sih Bu, karena saya juga kaget ternyata nilai saya itu jauh di bawah harapan. Oke, apakah ini yang pertama kali untuk Lisa mendapatkan nilai rendah atau sebelumnya pernah juga Lisa? Sebenarnya pernah Bu, tapi kali ini rasanya lebih berat karena saya juga sudah berusaha untuk belajar sebelumnya. Oke, jadi Lisa merasa sudah berusaha tetapi hasilnya tetap rendah, itu membuat Lisa merasa gagal ya? Ya Bu, kayak saya merasa cuma saya belajar kalau nilainya tetap jelek Bu. Oke, kalau boleh tahu bagaimana cara Lisa belajar waktu persiapan ulangan tersebut? Saya sih baca buku Bu, tapi juga saya sering bingung, tapi saya nggak sempat nanya ke guru tentang materi yang saya bingungkan itu. Oke, jadi Lisa belajar sendiri ya, dan saat bingung tidak ada yang membantu Lisa menjelaskan. Iya Bu, nggak ada. Oke, kalau Lisa membayangkan ada teman atau guru yang membantu Lisa menjelaskan, kira-kira apakah bisa membuat Lisa lebih paham dan sangat semangat belajar lagi? Mungkin iya sih Bu, kalau ada yang membantu saya pasti lebih semangat, lebih mengerti dengan materi itu. Oke, bagus. Jadi sebenarnya Lisa ini masih punya semangat, hanya saja tidak ada yang mendampingi atau merasa butuh dukungan itu. Lisa tidak ada yang mendampingi saat kesulitan belajar itu kan. Nah, menurut Lisa siapa yang bisa diajak belajar bersama Lisa? Saya pikir sih bisa minta tolong sama teman dekat saya sih Bu, cuma saya juga kurang tahu kira-kira dia mau nggak membantu saya. Oke, itu ide yang bagus. Bagaimana kalau minggu ini Lisa coba belajar bersama teman Lisa tersebut? Ya Bu, mungkin. Oke Bu, saya bisa akan mencobanya dulu. Oke, kalau Lisa berhasil belajar bersama,
bersama teman Lisa tentang materi pelajaran apa yang Lisa belum paham. Baik Bu, bisa saya akan cobanya. Kalau Lisa berhasil belajar, apa yang kira-kira terbesit dalam pikiran Lisa berubah dari perasaannya sekarang? Mungkin saya lebih bisa percaya diri dengan nilai saya dan saya juga bisa kalau untuk mengejar nilai yang bagus. Nah, itu langkah awal yang baik Lisa. Kita mulai dari target kecil saja, misalnya minggu ini Lisa fokus memahami satu topik pelajaran yang dirasa sulit Lisa. Oke Bu, saya akan mencobanya. Bagus sekali Lisa. Nah, sebelum kita akhiri sesi konseling ini, apa yang Lisa pahami dari sesi konseling ini? Saya paham Bu, kalau nilai rendah itu bukan berarti gagal selamanya. Saya masih bisa bangkit kalau mau mencoba cara belajar yang berbeda. Yang ini seperti dibilang itu misalnya belajar bersifat tenang. Oke, bagus sekali Lisa. Ini pemahaman yang tepat. Jadi walaupun tadi Lisa merasa gagal, sebenarnya Lisa masih punya jalan untuk maju. Nah, bagaimana perasaan Lisa sekarang setelah kita berbicara mengenai itu? Saya merasa lebih lega Bu. Setidaknya saya tahu harus mulai dari mana. Oke, alhamdulillah. Ingat ya Lisa, nilai rendah itu bukan akhir dari segalanya. Gagal itu bagian dari proses belajar. Banyak orang yang sukses yang pernah jatuh namun balik lagi. Ibu percaya Lisa pasti bisa. Terima kasih banyak ya